Halo, cek cek, suara saya terdengar. Masuk, Kak. Oke, kita mulai aja perkuliahannya ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Salah, bukan kelas saya. Abang, Ini Pak. saya record loh, Pak. Oh iya, udah ikut. Maaf, maaf.
Oke, kita mulai ya. Ini berarti yang real yang real mengikuti Vicon itu ada Nadia sama Muhammad Dimas ya. Ada 2 orang dari 30 berapa nih? Tiga enam Bu. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Kita cepat aja nih. Kita langsung ke intinya. Untuk yang praktikum ini sudah saya share dari informasinya, penjelasannya, sekaligus dengan contoh codingnya ya. Jadi di LMS itu sudah lengkap, jadi silahkan dipelajari. Nah, di sini kita bahas tentang pre-processing. Nah, pre-processing ini kan sebelum data itu masuk ke komputer, kita harus dibaca dulu. Supaya sistem itu membaca data kita harus pre-processing dulu. Nah, kita baca dulu nih, ini tentang apa? Oke, ini misalnya tentang NLP tanpa neural network ya. Nah, ini kalau ingin menggunakan sentimen analitik ya atau klasifikasi sentimen. Nah, sentimen ini kan ada kelas sentimen negatif, positif, dan netral gitu ya. Nah, ini bisa juga nih kita menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan hasil sentimen itu. Nah, berarti kan kita harus melihat dulu konsep dari data NLP-nya dulu nih. Nah, kalau sentimen berarti kan datanya data teks atau numerik nih. Outputnya positif, negatif, netral. Berarti apa nih kira-kira? Klasifikasi ya. Datanya apa? Data teks ya, karena kan outputnya positif, negatif, netral. Berarti kan untuk data teks ya. Nah, jadi nanti prosesnya kita melakukan pre-processing, lalu word embedding. Nah, setelah itu tokenizing. Nah, lalu selanjutnya. Nah, ini untuk mendapatkan data itu kan kita harus menganalisis data dulu ya. Nah, tadi. Nah, kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita olah datanya, yang akan kita teliti itu apa. Misalnya kan kita melakukan form ini ya, Google Form gitu kan, kita melakukan pertanyaan atau survei. Nah, nanti kita analisis. Nah, data-data yang masuk dari data survei itu bisa kita pilih-pilih mana yang bisa kita masukkan ke dalam sistem. Nah, ini yang dimaksud dengan pre-processing itu ya. Oke, apalagi nih? Oke, ini kita ke klasifikasi teks. Nah, klasifikasi teks ini misalnya ada teks seperti ini, Twitter ya. I'm really excited to work tomorrow for our shop opening. Nah, berarti ini kan kalau tanpa sistem sentimen, ketahuan nggak ini sentimen positif, negatif, atau netral? Nih, dari kalimat ini. Positif. Ada kata really excited kan ya? Iya Bu. Nah, berarti ini kalau secara manusia nih, kita udah tahu nih, oh ini mah klasifikasi positif gitu. Nah, tapi gimana kalau datanya banyak? Nah, lalu gimana kalau data tersebut datanya bias, tidak masuk ke klasifikasi mana-mana? Nah, berarti kan kita processing dulu. Nah, ini kan udah ketahuan nih positif tweet ya. Nah, dengan kata excited. Nah, ini datasetnya. Oke, dataset
Kita lihat ya. Ada 1 juta ya, 1 juta lebih tweet yang sudah diklasifikasi, ada klasifikasi positif dan negatif. Oke, ini muncul nggak tab-tabnya? Yang Kegel kan, Bu? Betul, Bu. Ya, muncul ya. Oke. Buat dataset. Nah, ini ya. Ini mana nih yang downloadnya? Oh, ini. Oke, sambil nunggu ya biar cepet ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah di-download nih, kita lakukan proses cleaning. Yang di cleaning itu apa? Noise-nya. Terus lalu ada eh, apa tuh namanya? Ada icon apa tuh? Ada add, ada class, itu namanya simbol ya. Simbol-simbol yang di luar manusia itu bisa baca. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kan kalau Twitter itu kan ada campur-campur dengan emot icon ya, nih seperti ini nih. Nih contoh yang ada data yang harus dihapus. Nih, ada emot ini, super excited ini, lalu ada link, ada simbol crash. Nah, ini kan harus dibersihkan kan? Nah, kita bersihkan semuanya. Nah, ada simbol seperti tanda tanya, lalu tanda seru, lalu apalagi nih? Kalau bahasa Inggris yang ini dihapus, remove, kita hapus stop word-nya. Nah, stop word itu kan seperti ini. Di, lalu adalah. Nah, kalau di bahasa Indonesia seperti itu. Yaitu. Nah, ini stop word-nya dihapus semua. Nah, setelah itu kita lakukan nih. Dari kata excite ini, di apa ini? Jadi kan kata kata itu kan kalau manusia membuat membuat apa? Membuat analitik, membuat sentimen nih. Kan penulisannya itu ada yang seperti ini, ada yang excited, ada excitement. Nah, berarti kan dengan berbagai bentuk penulisan, mana nih tadi? Nah, kan tadi banyak-banyak jenisnya ya untuk kata excited doang tuh kan. Nah, itu nanti kita lakukan proses. Kita proses yang mana? Misalnya excite nih. Nah, selanjutnya apa nih? Oke, ini kan dari ada yang kapital, kita kita lakukan lower casing ya. Lower casing itu kan seperti ini nih. Nih.
Nah, kita remove noise. Nah, ini ya teksnya. Coba kalau ini saya copy ke sini, boleh nggak? Tampilkan kode aja ya. Nah, ini ya untuk codingan untuk menghapus noise nih. Ya, dari teksnya. Nah, ini nih yang simbol pagar, lalu add, lalu yang kalau ada teksnya, ada link, nih ada www, ada https. Nah, ini dihapus juga nih. Remove URL, hashtag, mention, emote icon juga dihapus. Nah, lalu ada apa lagi? Ya, ini ya sama emoji pattern. Nah, remove simbol. Ya, jadi dari semua ini kan nama fungsi nih. Nama fungsi nanti dipanggil di sini, ya. Nama variabelnya teks, nama fungsinya nanti dipanggil lalu return. Nah, contoh teksnya yang tadi. Oke, outputnya yang mana nih? Kalau mau lihat output gimana? Mana nih? Muncul nggak outputnya? Halo, halo? Ya, halo Bu. Mana nih outputnya? Yang di bawah tadi Bu, yang udah kosong itu Bu. Yang mana? Yang ini, hey check out the web page, I found it awesome. Ini Bu. Ini ya. Ini ya outputnya ya. Ya Bu, yang udah di clean. Oke. Nah, tadi datanya mana satu teks tadi itu? Mana tadi? Di samping di paling atas Bu tulisannya. Oh, ini ya. Nih. Hey, add user, check out this page. Yang ini kan? Nah, berarti Iya Bu. yang dihapus ini yang user tadi sudah terhapus, lalu koma juga dihapus. Ya, tanda baca titik, koma, titik dua. Nah, ini semuanya dihapus nih. Ini dihapus. Ya, sudah. Kalau sudah melakukan cleansing, lalu stemming. Nah, stemming ini berarti kan dia per satu-satu nih dari kata yang sama. Nah, ini ya. Ada exciting, ada excite. Nah, lalu ada when, ada go. Nah, ini di apa ini? Kayak dibuang gitu Bu, prefix dan suffixnya awalan dan kadang-kadang akhiran dan kadang-kadang awalan gitu Bu. Jadi pakai kata dasarnya gitu Bu. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan imbuhannya ya dihapus ya. Ini kan imbuhan nih. Kata Iya. imbuhan ya. Menjadi kata kata kerja itu sendiri gitu. Yaitu stemming. Mana lagi sih?
Saya agak semangat nih kalau Vicon isinya segini. Hadir Bu, hadir Bu. Jadi gimana gitu kan? Oke, nah ini untuk stemmingnya. Ini udah ada codingannya. Ini library-nya ya. Porter Stemmer, ada work tokenize. Apalagi nih kita teksnya apa? Ini ya, ini teksnya. Ini ada ini kata-kata kerja, ada hanging, ada eating ya. Oke. Apalagi tuh? Kita lihat outputnya. Ini ya outputnya ya. Ini. Nih. Jadi apa yang berbeda? Bawah, Mana? yang bawah Bu, yang atas itu Oh iya. yang originalnya Bu. Oke, ini ya, nih. Bedanya apa jadinya yang hilang? Verb ing-nya ya. Iya Bu, ing-nya hilang. Ing-nya hilang, Hanging, lalu ini eating, S. Juga Bu. Ini kan Begitu dibilang. simple past, bukan past tense. itu tambahan Yang objek Bu. iya kan? Nah, ini. Imbuhan belakangnya semua hilang jadinya Bu. Ya, ini yang ES, nih yang ES. Sama ini. Ini juga nih. Leech yang terakhir juga Bu. Ya. Nah, kalau sudah apa lagi nih? Jadi tujuannya apa sih kalau ngeganti-ganti gini toh katanya sama. Kenapa tuh saya ganti? Mempermudah processing karena udah kata dasar semuanya. Jadi istilahnya diseragamkan gitu ya Bu. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kalau ada post tag nih. Maksudnya apa post tag? Post-tag itu part of speech, jadi dikelompokkan antara subjeknya yang mana, objeknya yang mana, predikatnya yang mana, gitu-gitu. Tokenize ini apa nih? Hasil dari praproses itu di apa nih? Ini kan tadi misalnya yang tadi ya verb ing dijadikan menjadi beberapa sub. Nah, kita lihat ya. Nah, datanya apa nih kalau tokenize? This is an example sentence for basic. Nah, ini ada ini. Ini apa sih? Nah, kalau token ini tuh kalau di Twitter, jadi mengambil API dari teks tersebut. Nah, ini sumbernya dari mana? Tokennya kita ambil. Gitu. Nah, kalau ini kan datanya udah ada ya. Iya. Nah, tuh output token. Selanjutnya ada ini menggunakan model ya. Model apa nih? Ini ya. BPE byte pair encoding. Nah, dari tokenize ini teksnya masih sama,
lalu kita print tokennya, outputnya apa? Nah, outputnya ini ya, nih. Jadi dibagi menjadi beberapa kata. Nih, dijadikan dipisah per bagian gitu ya. pisah ya. Ada untuk tokenizing-nya kan vocab-nya ada berapa persen. Ini kan ini tuh token ini kan kita mengambil data dari luar nih. Ya, kita mengambil data dari luar. Nah, nanti dibagi menjadi beberapa part dari vocab-nya, dari token ininya. Nah, ini ada beberapa ada ukurannya, maksimumnya. Nah, kalau sudah mendapatkan token, nah selanjutnya apa lagi? Kita print, ya kan? Di print, ini kan sama aja nih. Kita print. Nah, ini ngambil data dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, dari sini ya. Teksnya. Nah, jadinya bagaimana model itu mengerti tentang sentimen dari Twitter itu? Dari kata-kata yang udah dibersihkan, misalnya excite berarti positif gitu-gitu ya. Ya, ini kan udah dapet nih tadi dilakukan stemming kan. Nah, setelah melakukan stem nanti udah ketahuan itu termasuk kata positif, negatif atau netral. Kalau yang negatif yang gimana? Sentimen negatif. Angry, sad. Nih ada kata-kata unlikely ya. Nih. Gitulah pokoknya ya. Oke, kita cukupkan ya. Jadi ini udah jelas untuk apa modulnya. Jadi kan bisa baca aja nih yang dari Google Colab udah lengkap semua codingannya. Jadi bisa dianalisa sendiri-sendiri ya. Mau pakai import data atau data yang sudah ada boleh. Oke, kita cukupkan ya. Apakah ada external learning? Maksudnya gimana? Oh, buku-buku yang lain. Ya, nanti saya carikan ya. Kalau ada, silahkan share ya. Oke, Bu. Oke. Ya, baik, Bu. Oke. Ini berarti yang real ikutan. Ini kan ada Mbak Joan, ada Mas Hasbi, ada Mas Antonius. Berarti yang ikutan berapa? 4. Yang AFK dari 4 itu berapa? Nadia ada nggak? Standby nggak di sini? Nadia, halo? Ada Bu ini. Baru Dimas? saya Bu. Ya, Dimas ada, Dimas? Dimas ada tidak? Nggak ada. Ahmad Hemdi? Standby nggak? Nggak ada. Ilham? Oh, ada. Ilham? Hemdi ada Bu, Ahmad Ada. Hemdi ada hadir. Oke, kita ke soal UTS ya. Jadi tanggung kalau
Mumpung Vicon nih, meskipun isinya sedikit ya, saya ke sini dulu. Oke, ini sudah muncul. Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Muncul, Bu. Nah, ini ya untuk soalnya dikerjakan dari hari Senin sampai Minggu tanggal 20 sampai 2 Juni jam 23.59. 2 minggu pengerjaan UTS-nya. Ya, jadi kalau meskipun dari Unsia ada perpanjangan waktu, ya, tetap aja nilainya tidak akan maksimal. Saya kasih C, ya, yang telat dari tanggal 2 Juni ini. Ya, daripada rekan-rekan semua gitu kan capeknya sama tapi mengerjakannya telat, dapat nilai jelek, mendingan mengerjakan dari rank 2 minggu ini. Ya, salah nggak apa-apa, yang penting mengerjakan dan diusahakan mengerjakan sendiri. Oke, UTS ini sekaligus dengan tugas 1. Artinya apa? Artinya apa nih? Ada yang bisa Sekali menafsirkan nggak? ngerjain nilainya 2. Dapat 2 nilai, Bu. Nah, Tugas 1 dan UTS. satu yang dikerjakan, ya kan? Dapat 2 Dapat poin. 2 nilai UTS dan nilai tugas. Kalau tidak mengumpulkan UTS, maka apa kerugiannya? Nggak dapat Coba. nilai tugas 1. Dua-duanya nggak dapat, Bu. Dua-duanya nggak dapet, gitu kan? Kalau Rugi banyak. ada 2 komponen penilaian yang kosong, ya, berarti kan tidak dapat menunjang nilai akhir. Mentok-mentok dapat D. Kalau 2 komponen ini 0. Ya, taruhlah rekan-rekan semua presensinya 30%. 30% dapat berapa sih? C, D, B, B. Berapa 30%? Dapat 30. 30 dari 100 berapa? 30. Oh, EU. D dah, D, Bu. D. Gimana jadinya? Ya, jadi usahakan ya, jadi ada untuk UTS itu ada 2 komponen penilaian. Nah, dikerjakan secara individu, ya. Jadi individu dilarang copy paste. Kalau copy paste plagiat itu nilai 0. Nah, contohnya gimana kalau copy paste? Mengambil video orang lain lalu mengklaim itu hasil dirinya. Nah, itu ya untuk contohnya. Nah, nanti teknis pengumpulannya UTS untuk nama file ya, UTS_link presentasi, lalu NIM dan nama .pdf. Ini nama filenya. Selanjutnya, oke, soalnya ini. Carilah jurnal internasional. Jadi bukan membuat jurnal, tapi mencari jurnal internasional di tahun 2023 sampai 2024 tentang Large Language Model atau LLM. Ya, ini silahkan dicari. Selanjutnya lakukan review dari jurnal tersebut. Nah, dengan mencari dan mereview dapat 50% poin. Nah, selanjutnya buat video presentasinya boleh menggunakan media Zoom dan lain-lain. Jadi saat melakukan presentasi, wajah harus on cam.
Jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak dapat nilai. Nanti hasil video presentasi diupload di YouTube, linknya dilampirkan di lembar jawaban ujian. Selanjutnya diupload di LMS. Poin 50%. Jadi kalau hanya sampai review jurnal aja dapat 50 nilainya. Ya. Jadi kalau mengerjakan UTS itu jangan tanggung, kerjain aja semua gitu. Bu, kalau diambil sebagian dari dia terus kita berikan. Tidak, itu harus kita sendiri ya. Jadi jangan ada kolaborasi dengan video yang lain, tapi ini kan individu ya. Jadi ya dari mahasiswanya sendiri yang mempresentasikan. Gitu ya. Oke, gitu aja untuk UTS-nya. Nah, ini oke, udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya print screen, saya tandain jurnalnya ada minimal atau tidak maksimal. Maksudnya minimal apa? Di reviewnya ada minimal atau maksimalnya nggak, Bu? Kayak gitu. Nggak ada. Yang penting mencangkup semua keseluruhan. Baik. Oke ya, kita cukupkan untuk video conference NLP ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dibaca-baca lagi terkait Google Colab-nya, yang praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Masih Bu.